justru orangnya agak ngebebasin kita ya. Jadi kita juga bebas berekspresi juga, bebas menentukan. Jadi banyak permintaan sih sebenarnya di Video Legend tuh, banyak permintaan. Fans kami itu pengen ngeliat lebih banyak tentang tayangan kekeluargaan ya, karena sebenarnya kebetulan karena PPKM jadi nggak ada acara musik. Biasanya kita disibukkan dengan acara-acara musik biasanya. Kebetulan karena PPKM, ya yang diliput ya keluarga aja gitu akhirnya. Ya guyonannya merasa bercandaannya selalu bikin ketawa, ya selalu menghibur, ya selalu bikin rame. Terus apa lagi ya? Wejangan juga. Lalu apa lagi ya? Mungkin diskusi musik juga. Mungkin ini apa ya bahasanya, semacam kurikulum. Ayah kalau lagi ngumpul suka ngasih ini kurikulum pembelajaran, misalkan tentang sejarah Jawa atau kisah-kisah sufi atau kisah-kisah musisi, dan itu yang ketika ayah saya bercerita saya sangat merasa senang. Dekat. Ya saya juga tidak menyangka ternyata banyak yang punya harapan besar gitu ya kepada saya dan keluarga besar. Padahal sebenarnya ya kami ada dulu ya gitu-gitu aja sebenarnya gitu kan. Bahwa memang ya yang lalu ya sudah berlalu kan, artinya ya sebenarnya ini adalah salah satu contoh baik bagaimana meskipun kedua orang tua Tiara pernah bercerai, tapi tetap masih menjaga silaturahmi. Menurut saya itu sih hal yang baik. Ya seneng lah. Tadi makanya saya kesini, saya melihat ayah saya ngeband untuk pertama kali. Ya seneng sekali. Saya juga selain anaknya Ahmad Dhani, saya juga fansnya Ahmad Dhani dalam hal musik gitu ya. Jadi nggak sabar untuk menantikan apa lagi karya-karya terbaru Ahmad Dhani dalam musik. Ya cukup dekat sih ya menurut saya kan. Kalau pergi naik mobil tuh saya selalu pegang tangannya waktu Tiara masih kecil ya. Karena saya kan nggak pernah punya anak perempuan. Ya begitu punya Via, ya ternyata memang beda punya anak perempuan. Bedanya apa Pak deh? Mungkin dari semua anak laki-laki ini perempuan. Ya beda lah, kalau perempuan itu, kalau Via itu ada cemburunya gitu kan. Kalau laki kan nggak cemburu. Kalau Via itu posesif. Duh, gak enak mainnya. Oh, oke. Dan ketika di atas panggung itu selalu dibimbing sama senior Dewa 19. Alhamdulillah tuh mungkin memperdewasa saya dalam bermusik dan mempengaruhi saya juga dalam musik solo saya. Kebanggaan kamu sebagai menggantikan ayah pada saat itu mungkin seperti apa ya? Pada awalnya senang banget ya. Coba nggak kira biasa aja. Ya mungkin karena waktu ya udah jadi natural deh. Ya biasa aja. terharu dan bangga aja sih. Kayak momen itu kayak ya ada momen flashback juga. Dan kemarin juga lebih rame dan antusiasnya lebih gila banget. Ada yang seru tuh pas opening disuruh scream, disuruh silent please, diem semua penonton. Ya ikut semua, jadi udah terhipnotis sama Dewa gitu. Tapi kamu flashbacknya apa sih yang paling banget diinget, yang paling ngena banget nih, sampai kan cowok itu susah untuk nangis ya, maksudnya kamu sampai kenapa sih? Aku tuh susah juga buat nangis, cuma kalau kena sama lagu yang pas tuh bisa nangis cepet. Ngeliat ayah nangis? Nggak lihat malah, nggak tahu malah. Aku malah baru lihat di YouTube. Tapi percaya nggak bener ayah nangis? Aku lihat di YouTube pas kan ada covernya kan kelihatan di situ. Idol kan memang dari kecil udah saya biasakan ya, saya biasakan untuk tidak terpaksa melakukan sesuatu hal. Jadi saya nggak pernah tuh nyuruh Idol untuk saya
ya memang sudah sewajarnya lah gitu. Kalau canggung masih ada nggak sih Pak De? Kalau canggung mungkin masih ada, karena kan umur mereka kan kayak Dul, Tiara sama El kan umurnya kan berdekatan kan, Iya. kan? Beda cuma setahun gitu. Sama Dul malah sama tahun 2000. Ya sebenarnya canggungnya ya karena gitu, gitulah. Ini bukan muhrim tapi kok saudara. Karena ayah justru orangnya agak ngebebasin kita ya, jadi kita juga bebas berekspresi juga, bebas menentukan. Jadi ya lebih terbuka aja gitu, jadi bisa explore.
Kemarin-kemarin kan Dul kan sempet gantiin atau backupin ayah di Dewa ya. Sekarang ayahnya udah kembali, gimana nih Dul? Ya, apa tuh gimana ya? Ada beban moral nggak buat Dul mungkin Oh seperti enggak apa? sih, enggak ada. Ya waktu itu kan karena ayah saya masuk sel, saya diberikan tugas untuk menggantikan peran ayah saya, dan alhamdulillah sampai sekarang berhasil, dan itu membuahkan pengalaman dan pengalaman yang banyak, pengalaman yang berharga untuk saya saat saya bersama Dewa. Kayak misalkan kalau saya main piano terus apa ya bahasanya, lebaran atau terlalu liar mainnya, itu langsung dikasih pagar. Saya merasa bersyukur langsung dikasih bimbingan sama para senior kayak Om Lasso, Om Andra, itu semuanya langsung. Misalkan saya main piano yang nggak matching atau nggak match sama lagunya, langsung Om Andra waktu saya ingat negur. Saya cuma pengganti doang kan. Akan ada lebih sharing lagi nggak sih sama ayah? Karena kan ayah sekarang udah balik lagi nih, jadi kamu belajar langsung mungkin ya? Ya mungkin, ya saya sih berharap akan ada sedikit kolaborasi antara piano dan synthesizer ya. Karena kan apa perbedaan saya dan Ahmad Dhani dalam hal musik itu adalah bahwa saya hanyalah sekedar pianis, sedangkan ayah saya keyboardis. Beda pianis sama keyboardis. Keyboardis kayak ayah saya kan mainkan bebunyian banyak macam kayak synthesizer dan lain-lain. Kalau saya kan cuma main piano. Sedangkan di Dewa banyak sekali lagu-lagu synthesizer. Dan pengalaman saya dari lagu Dewa saat live bersama Dewa, mungkin dari 20 lagu Dewa waktu itu yang saya gunakan synthesizer cuma 2 lagu dari 20 lagu, karena saya memang awam synthesizer. Karena saya pianis, jadi saya cuma sekedar main piano, organ dan lain-lain. Karena saya cuma pianis, saya tidak mengerti synthesizer. Jadi saya harap sih nanti akan ada kolaborasi antara dengan piano saya dan permainan synthesizer ayah saya. Sudah diskusi mungkin Mas? Aku lihat di YouTube kan ada covernya kan kelihatan di situ. Tapi kalau Dul ikut nangis juga kan pada saat ini kan itu. Nggak tahu saya, nggak tahu. Waktu itu dulu ya. Waktu di 2019 ya, yang nggak ada saya. Udah? Oke. Pada mungkin bisa ceritain dong pada suasana waktu konser di Malaysia itu dalam rangka apa, terus berapa hari sih di sana? Ya sebenarnya itu dan dalam rangka 30 tahun Dirgahayu Dewa 19. Bukan 30 tahun Dirgahayu, tapi 30 tahun Dewa 19 berkarya. Kalau Dirgahayunya ke 35 tahun, karena Dewa berdiri tahun 87. Ini kita memperingati 30 tahun setelah dikeluarkannya album pertama Dewa 19 tahun 1992, waktu itu bulan Oktober. Jadi sebenarnya belum ulang tahunnya, tapi pra dan pasca itu nanti kita akan mengadakan tour 30 kota, 30 lagu, 30 tahun
ya, usia karir 30 kota dan 30 lagu. Nah, salah satunya itu di Malaysia kemarin begitu. Salah satu itu udah kota ke-15 apa keberapa saya lupa. Belum ngitung. Oh, kemana aja nih pada 30 ya? Udah Surabaya 2 kali udah. Surabaya 2 kali. Medan udah, Pekanbaru sudah, Bali belum. Bandung belum. Jogja belum, Prambanan yang udah. Luar Malaysia doang atau? Malaysia, Kuala Lumpur doang yang udah. Mungkin rencananya akan nambah kota lain mungkin ya, kalau nggak Sabah, Johor, Kuching mungkin ya. Itu Borneo ya? Kuching ya, di Pulau Borneo, Pulau Kalimantan. Gimana Jadi, rasanya? hah? Gimana rasanya menyanyikan setelah 30 tahun? Ya rasanya senang aja karena di usia ke-30 ini ternyata banyak penggemar baru. Itu banyak anak-anak muda yang mulai menyukai Dewa gitu. Itu ya kita nggak pernah membayangkan sebelumnya sih gitu. Ternyata Dewa itu penggemarnya lahir dari anak-anak muda lagi gitu loh. Nggak tahu apa sebabnya gitu. Apalagi Bapak dibilang ketemu orang anak-anaknya ya sama kayak ya dikasih lagu Dewa tapi Dewa semua. Jadi akhirnya anaknya sampai istrinya tahu semua. Menurun. Dicekokin. Generasi. Terus kemarin juga sempat nangis tuh. Iya kan. Terus aku lihat sempat pas habis nyanyi tuh kayak langsung tiduran gitu. Oh bukan, kalau itu kecapean. Enggak, kalau itu bentuk ekspresi saya karena penyanyi-penyanyi ini kan nggak secapek saya, Andra dan Yuke kan. Nah harusnya lagu Separuh Nafas itu nggak usah dipanjang-panjangin dengan EO daripada pemain bass, pemain gitar, ya cukup EO penyanyi kan kita suka ngajak singelong ada EO gitu. Nah penyanyi kan mereka kan nggak capek, ya kan Firza cuma berapa lagu, Once berapa lagu, Ari Lasso berapa lagu kan, misalnya 35 lagu kemarin dibagi 4 kan, kalau kita kan full 35 lagu, jadi itu ekspresi saya kesel aja, aduh ngapain sih dipanjang-panjangin lagi, akhirnya saya tiduran di panggung gitu. Sambil ini ya. Iya, udah capek lah itu lagu terakhir itu udah. Berapa jam berarti tuh nyanyinya? 3 jam ya, 3,5 jam. Jam setengah 9 sampai jam 12. Iya gila. Oh stop iya. Iya, ya kalau Once nggak kerasa capek karena lagunya cuman misalnya 15 dipotong Ari Lasso, kan nyanyi lagi, terus apalagi Firza mah itu nggak capek mereka gitu. Sementara kita ini udah capek banget, udah jangan dipanjang-panjangin lagi nih lagu nih gitu loh. Jadi udah 2 kota saya kayak gitu udah. Nggak sampai pingsan ya mana? Sempat sampai pingsan. Udah lah, jangan ditambahin lagi gitu loh kan, biarin show cepet kelar gitu loh. Gitu. Tapi ada momen juga lucu ya, maksudnya mengharukan pada sempat menangis. Yaitu yang di hari pertama. Nah, apa ya? Di hari pertama itu memang agak sebenarnya kan kita tuh nangis terharu gitu loh, karena kita apa kayak gini lah, kayak misalnya kita juara bulu tangkis terus menang itu kan terharu kan, jadi semacam itulah, sama seperti waktu 2019 Al sama Dul nggak ikut ya? Iya. Kemana ya? Oh iya benar. Waktu Al Madul di tahun 2019 saya kan nggak ikut tuh. Saya suka ngomong ke orang-orang gitu, Al sama Dul tuh bukan nangisin bapaknya di penjara, enggak lah gitu loh. Bapaknya di penjara tuh nggak perlu ditangisi. Saya rasa mereka menangis tuh ya karena mereka kan pasti kan bangga kan lagunya dinyanyiin sama orang Malaysia gitu banyak gitu kan, sama lah perasaan itu timbul lagi gitu. Saya nggak nyangka di hari pertama, hari kedua sih udah enggak, hari kedua kan sih udah santai ya. Hari pertama tapi nggak ada yang tahu gitu, nggak ada yang tahu kalau saya nangis, semua nggak ada yang tahu. Padahal karena jauh kan, panggungnya kan besar, terus gelap, nggak ada yang tahu. Jadi setiap saya mau nangis, saya nggak nyanyi, penonton nyanyi semua kan. Jadi seolah-olah sepertinya saya membiarkan penonton singelong, padahal enggak sebenarnya gitu. Makanya di hari keduanya
saya nyanyi semuanya gitu loh. Ya itu memang ya membanggakan sih, membanggakan banget itu loh. 9.000 penonton ya, kali 2 hari dan sold out kan selama 1 jam gitu kan. Ya sebagai warga negara Indonesia, terus karya kita dihormati di negara lain tuh beda lah. Kalau kita main di Jakarta misalnya 65.000 penonton semua nyanyi semua, kita biasa gitu loh. Biasa. Tapi kalau di negara lain pasti beda rasanya. Pasti beda rasanya. Nah itu kan yang nggak dirasakan oleh orang-orang musisi-musisi lain mungkin ya, saya nggak tahu ya. Perasaan seperti itu gitu loh. Kan susah untuk menangis kan Pak? Ya saya susah tuh untuk menangis gitu. Sampai akhirnya menangis itu Ya iya tuh. haru banget. Iya, mengharukan gitu loh, mengharukan gitu. Mengharu biru, mengharu biru. Iyalah. Lama nggak sih? Kan banyak yang nggak tahu. Terus Iya, nyanyi nangis sebentar, saya coba tahan, nyanyi lagi, nggak kuat lagi, berhenti lagi. bagian mana ya? Bagian Ya pokoknya di hari pertama lah. Kalau di hari kedua saya full nyanyinya tuh, hari kedua full nyanyinya. Udah nggak ngalamin itu lagi gitu loh. flashback keinget waktu anak-anak. Iya. Gantiin Pak De waktu. Iya kan saya kan ngelihat Al nangis, Dul nangis kan saya ngeliatnya di penjara waktu itu kan. Ada sejarah lagunya ya. Jadi sejarah. Lagu itu kan sebenarnya bukan lagu andalannya Dewa gitu loh. Lagu itu kan terkenal gara-gara saya masuk penjara gitu loh. Jadi inget lagi ya. Iya gitu. Mereka juga nggak ada nangis juga. Kalau El sempat ikutan nangis nggak sih pada saat di nyanyi? Dia malah ketawa dia. Kenapa? El gimana ngeliat Dewa nih yang luar biasa? Kan rata-rata ganti-ganti vokalis tuh malah maksudnya nggak dapat hidup gitu, jadi hilang gitu ya. Tapi Dewa luar biasa meskipun berkali-kali ini 30 tahun masih disukai banyak regenerasi nih. Ya tentunya bangga ya, apalagi di luar negeri seperti negara tetangga Malaysia, dan antusiasmenya baladewa-baladewi Malaysia juga luar biasa. Dan juga banyak juga baladewa-baladewi dari Indonesia, dari kayak Medan, dari negara yang dekat karena kalau mereka mau dapat 4 formasi yang 4 vokalis juga susah, karena kan Mungkin lebih dekat ke Malaysia daripada ke Jakarta. iya, jadi mereka ada ke Malaysia juga, Brunei juga ada. dari Brunei, Jadi nggak hanya Malaysia Dari aja. Johor, dan Selangor. ada Putri Selangor juga datang ya, Ya, permaisuri. permaisuri di Selangor ya. Jadi cukup bangga lah, dan sold out dan kelihatan banget megahnya, bangga lah tentunya. Kamu ngeliat ini nggak nangis tadi? Gak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu sama satu. Nah, kalau aku Satu pun gak ada yang tahu. jadi hari pertama itu aku ngerekam dari depan kan lagu Hadapi Dengan Senyuman, terus pas Ayah diem itu keren, penonton nyanyi semua, tapi aku nggak lihat kalau Ayah nangis karena aku perhatiannya ke penonton semua sing-along kan. Terus hari kedua aku udah standby di belakang Ayah mau ngerekam, nungguin Ayah berhenti, kok Ayah nggak berhenti. Taunya ternyata hari pertama itu aku baru tahu kalau Ayah nangis. Taunya gitu. Berarti hari selanjutnya baru cerita ke orang ya? Iya. Iya. Hari kedua saya cerita bahwa hari pertama saya nyanyi lagu ini saya nggak nangis, makanya nggak nyanyi gitu. Tapi hari ini kayaknya saya kuat, makanya saya nyanyi semua, dan beneran hari kedua udah kuat gitu loh. Kalau Ali akan sempat dapat gambar juga nangis. Apa? Tapi kalau Dul ikut nangis juga kan pada saat ini kan itu. Nggak tahu saya, nggak tahu. Waktu itu dulu ya. Waktu di 2019 ya, yang nggak ada saya. Ya itu sebenarnya nangis itu tadi, saya perlu ulangi, nangisnya itu bukan karena menangisi saya di penjara atau sedih, enggak. Iyalah, band Indonesia begitu dihormati dan dihargai di Malaysia itu
ya nggak banyak orang yang merasakan itu gitu loh, nggak banyak yang ngerasain gitu. Tapi bangga nggak sih Fani punya anak-anak yang luar biasa yang maksudnya jejaknya tuh mirip sama Fani gitu ngikutin, bahkan waktu pada saat kejadian yang tahun 2019 itu mereka maju untuk mengajukan. Ya, ya kan kita udah siapkan kan, emang kan udah siapkan. Jadi ya bahkan nggak cuman di musik kan. Saya sebagai ayah, sebagai orang tua ya harus menyiapkan segalanya lah untuk mereka, mau terjun ke musik atau mau terjun ke bisnis atau mau terjun ke politik kan, ya saya lah yang menyiapkan gitu kan. Jadi ya kalaupun kejadian seperti 2019 itu kan ya artinya life must go on kan, the show must go on gitu. Nggak bakal bisa dilupa ya? Hah? Nggak bakal bisa dilupa. Iya, iya. Oke, pada selama 30 tahun itu suka dukanya apa sih nih di Dewa ini kan luar biasa kebersamaannya 30 tahun bukan waktu yang singkat. Ya sebenarnya 30 tahun itu kan saya, Andra sama Ari ya. Saya 30 tahun itu saya sama Andra sama Ari 30 tahun ya. Ya kita sebenarnya kita memang akrab dari dulu ya. Akrab dari dulu memang akrab, tetapi ya selama 30 tahun ya akhirnya menjadi seperti udah jadi keluarga gitu loh. Bahkan istilahnya bahkan kiainya aja sama gitu loh ya kan. Jadi udah kayak ya udah kayak keluarga gitu, udah becoming a family gitu. Jadi saya Andra Ari Lasso ya kan udah 30 tahun. Kalau Once kan 22 tahun. Once 23 tahun. Tio juga. Yuke 20 tahun. Agung 16 tahun. Udah bersama. Ya 30 tahun itu ya sebenarnya ya saya Ari Lasso dan Andra yang karena yang memulai album pertama di tahun 1992 bulan Oktober tuh. Ribut-ribut gitu sering juga nggak sih banyak? Ya dulu sering ribut-ribut. Udah semakin Sekarang udah semakin tahu lah gitu. jadi malu ya. Iya. Sekarang Tapi kita kalau ngeliat antusias penonton yang tadi cerita katanya kompak semuanya, itu berapa penonton berarti man? ya 9.000 kali 2 kan, di hari pertama 9.000, hari kedua 9.000 ya gitu. Sold out semuanya ya? Semuanya sold out dan itu kan membanggakan kan, 1 jam tiketnya sold out. Udah kayak Justin Bieber. Iya. Udah kayak band anak muda padahal kan band bapak-bapak gitu loh. Tapi kan pionera kan ada ya, maksudnya apa sih yang tipsnya apa sih bikin Ya sebenarnya foundernya kan saya Ari Lasso sama Andra, itu kan bisa disebut founder kan gitu. apa yang membuat Dewa tuh solid ini sampai sekarang tuh? Kuncinya tuh apa? Tipsnya tuh apa? Kalau solid sih memang dari awal memang kita solid ya, dari awal saya Andra Ari Lasso itu memang ya mungkin karena sama-sama anak Surabaya ya. Dialektikanya sama, jokesnya sama. Nyambung ya jadinya. Iya gitu. Jadi gimana ya? Jadi ya udah memang ya kayak sama seperti saya dengan teman-teman SMA sampai sekarang masih main ya karena sama aja budayanya gitu loh. Paling kalau ngeliat anak-anak nih, kira-kira kalau L tuh lebih ke condong kemana sih kalau L? Belum tahu saya, coba aja tanya sama mereka. Kalau pada yang ngeliatnya mungkin lebih ke ini kayak cocokan musisi atau jadi pengusaha gitu kan? Nggak tahu sih. Sebagai bapak Ya menurut saya kan bisa semua kan. berarti dia bisa semua gitu kan? Ya iyalah. Didikannya gak keras juga sih kalau Ya sebenarnya sih saya sih kan kayak Al kan main film juga kan. Menurut saya sih pekerjaan paling enak itu penyanyi sebenarnya. Cuman Al belum paham aja sebenarnya. Paling enak jadi penyanyi, paling enak gitu. kenapa ini? Jam kelar. Oh iya, langsung bayar, langsung dibayar. Kalau ini stripping ya? Iya. Kalau ini tag-nya belum ulang ya ada ya? Kalau ini betul. Coba tanya sama Oh, Ari iya. Lasso, Judika, pasti enak jadi penyanyi. Dibanding dari. Tapi kalau El gimana sih kalau ayah tuh kalau ngedidik kalian tuh gimana? Maksudnya kan ayah bisa semuanya, kalian juga harus bisa dong. Gitu gak sih? Ya kalau aku lihat sih ayah ngajarnya ngedidiknya langsung terjun langsung ya. Kayak bisnis langsung terjun langsung, juga musik juga langsung terjun langsung.
segala bidang, nggak cuma di musik aja. Maksudnya walaupun Diajak sharingnya enak ya berarti. balik lagi ke Malaysia lagi. Iya coba. Jangan melebar. Udah mulai lebar. Iya, mulai lebar. Padahal tapi kalau selain lagu itu ada nggak sih lagu yang nyentuh banget selama 30 ini selain lagu yang tadi sempat Ya, yang saya bingung itu, saya kan nggak suka lagu kangen gitu ya. Tapi ternyata orang tuh suka banget sama lagu itu, saya jadi bingung gitu. Ternyata sampai saat ini 30 tahun tuh lagu kangen itu tetap yang paling digemari gitu. Salah satu dari top 3-nya gitu lah, top 3-nya lagu Dewa yang ditunggu kan gitu. Saya juga bingung gitu. Selama beberapa kota ini ya, udah hampir 15 mungkin ya, lagu kangen itu aneh. Lagu kangen itu aneh. Anak muda bisa suka, padahal liriknya kan udah nggak cocok. Ya kan, mereka kan udah WA-WA-an lah. Ya kan, bukan ku terima surat, gue lagi ya kan. Tapi kok masih matching aja gitu, saya kadang-kadang bingung. udah kemakan waktu berarti ya. Iya, kenapa begitu saya juga bingung. Kenapa lagu-lagu yang tahun 92 yang waktu itu barengan sama itu kan banyak barengan sama kangen, yang hitsnya bareng kangen. Itu kemana lagu-lagu itu gitu? Kenapa kok masih lagu kangen yang masih in gitu? Itu juga kita lagi sedang mengadakan riset. Dikirain mau diganti lagunya apa depan liriknya enggak itu? Enggak. Makanya kan aneh kan. Aneh kan anak. Kadang juga kadang masih ada surat-suratnya. Masa sih? Kalau menyurat tuh lebih dalam gitu. Oh iya benar. Ada kenang-kenangannya Nggak juga kan dibalas sih. sama paling. Kalau misalnya WA nggak dibalas sama paling kirim surat. Itu kayak lebih apa ya? Lebih personal. Iya benar. Surat cinta. Iya, lebih personal. Masih ada ya zaman sekarang ya. Jangan-jangan bisa di ini kan lagi dihangatkan lagi surat penyurat. Iya. Iya, bisa lagi itu. Bisa. Deep banget kalau pakai surat kan, kayak udah pakai tulis tangan sendiri, usaha sendiri, capek sendiri kan. Kalau waktu yang nangis tuh pas momen lirik bagian mana? Waduh, Pas langsung kena banget ya. Duluan apa kamu duluan? Soalnya nular kan nangis itu kan. Tular Nangis itu nular ya. terharu wah itu tuh. Kayak nguap. Oh iya bener. Kantuk nah. Penularan tuh. Kalau ala pas momen yang gimana? aku ada pria senyuman sih itu. Gitu ya. Karena lagu itu kan kita kayak ya udah pas, lagunya pas akhir kelas. Itu lagu yang simple tapi deep. Gitu banget ya. Gitu. Kalau lagu Dewa yang paling luar biasa menurut kamu? Selama 30 tahun ini. Banyak, cuman salah satunya itu bukan cinta manusia biasa. Terus satu itu apa sih, itu dia dua itu. Aku nggak tahu sih, aku tergantung mood aja. Kalau lagi sedih lagunya Pupus, kalau lagi seneng lagunya tergantung mood aja. Karena lagunya enak-enak semua, nggak ada yang bisa dipilih salah satu. Padahal tapi kalau nangis itu pas yang di Malaysia aja atau 15 sebelumnya itu yang Enggak, ya Malaysia aja kan. Malaysia aja gitu. Iya kan menangis itu karena terharu kan. Kita warga negara Indonesia, musisi Indonesia, tapi begitu dihormati dan sukai di negara lain, itu yang membuat kita tuh jadi haru gitu loh. Bukan karena saya mengingat saya di penjara, enggak, bukan. Kita terharu aja ternyata. Kan gini, lagu itu kan ngetop gara-gara saya masuk penjara kan. Artinya semua yang ikut nyanyi itu artinya mereka dapat impact dari peristiwa itu gitu loh. Karena lagu Hadapi Dengan Senyuman itu bukan lagu yang terkenal sebelum saya masuk penjara. Maksudnya biasa aja dikenal. Biasa aja. Begitu saya masuk penjara, lagu itu kan jadi viral kan jadinya. Nangis juga. Jadi ya. viral, iya. Ingat nggak waktu dulu tuh waktu yang tahun 2019 tuh waktu gantiin Ayah tuh. Soalnya momennya kan itu kan Ayah udah Tapi kan Ali ikut kan waktu itu. waktu itu kan momennya Ayah ada persiapan soundcheck, udah pada persiapan latihan Iya. dan lain-lain, dan hamin berapa aja tuh langsung Pokoknya di penjara 28 Januari. itu manggungnya 2 Februari. Udah sempet soundcheck gitu. Udah mau Udah latihan. Jadi itu 5 hari sebelum tampil lah, makanya fans juga pada kaget. Loh kok dikasih tahu kalau Ayah tuh nggak ikut nanti ke konsernya karena itu hamin 5 juga. Tadi pada saat ngeliat video anak-anak nangis itu gantiin. Itu saya lagi di penjara itu. Di dalam penjara tuh gimana? Harus Ada teman saya bilang, ada teman saya pas pegang punya HP kan, di penjara kan nggak pegang HP. Teman saya ada yang udah lama itu pegang HP. Dia tiba-tiba ngomong gini sama saya, bro, lu jangan nangis ya nonton ini ya.
waduh ada yang meninggal nih, nggak mungkin gitu kan. Bro, lu jangan nangis ya nonton video ini ya. Wah ada yang meninggal gitu kan. Ya, ternyata video yang viral itu ternyata kan. Tapi ikut nangis juga pada saat. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi jangan salah loh, saya nangis bukan karena saya menderita, bukan. Kan ya. Nangis tuh Walaupun nggak nangis sih, enggak, waktu saya di penjara pun anak-anak di Jakarta juga nggak nangis. Al kan nangisnya di sana di Malaysia gitu. Dul juga nangisnya di Malaysia. Bukan di Indonesia nangisnya. Kalau di Indonesia mah nggak nangis kita. Karena kita di luar negeri, bukan di Indonesia, dan lagu itu terkenal gara-gara saya masuk penjara, dan akhirnya orang suka sama lagu itu, dan akhirnya gini loh, lagu itu kan saya nyanyiin di berbagai kota ya. Di Malaysia ini, di Kuala Lumpur ini semua ikut nyanyi gitu loh. 100% orang nyanyi gitu loh. Kalau di Indonesia paling 50% yang nyanyi gitu. Kalau ini semuanya nyanyi gitu loh. Artinya mereka yang di dalam stadium itu, mereka dapat impact daripada peristiwa 2019 itu gitu loh. itu pas Dan itu bukan bentuk apresiasi dari mereka sebenarnya kan. kan umurnya juga muda-muda ya Pak De. Iya, ada yang Kita muda nggak juga. Yang tua, maksudnya kan padahal kan udah 30 tahun ya. Aku Iya. tua-tua yang nonton ya, tapi ini muda-muda. Wah, Iya. bangga banget pasti itu yang Iya. nonton. Itu pada saat habis nonton yang dalam penjara tuh langsung ngobrol sama mereka nggak sih? Sama Enggak lah. Saya kan nggak biasa aja saya di Indonesia kok gitu loh. Saya biasa aja. Udah sempat nanya. Kan banyak netizen bilang Alam Adul cengeng ya. Mereka kan nggak paham kan soal itu kan. Saya juga tahu lah. Waktu saya di penjara kan Alam Adul kan nggak ada yang nangis, biasa aja kan. Kuat-kuat ya. Iya kuat-kuat lah gitu. Artinya biasa aja gitu loh. Jadi nggak ini. Yang membedakan kan ketika itu dinyanyikan di Malaysia gitu, dan orang-orang begitu menghormati ayahnya kan, anak-anak kan pasti terharu lah gitu kan. Waktu itu nggak ada ya di sana. El sekolah di London. Di sekolah. Ya udah. Terakhir Pertanyaannya jadi terakhir ya lagi ngerokok ya. Ya udah, taruh dulu. Al, waktu yang ngelihat dulu nangis itu gimana? Waktu flashback ya? Ketularan. Wah, itu bukan gara-gara lihat dulu nangis sih, emang karena lagunya. Kalau semuanya ikut nyanyi kan Iya, ya. mau ikut nyanyi. Momennya kan 5 hari juga tepat kan. Dul sempat tanya ke Dul apa yang dirasa segala macam. Dulu nangis karena dipeluk Ari Lasso kali ya. Ya mungkin karena dipeluk jadi kayak lebih, oh ada yang patin nih, jadi drama. Oke. Tapi sebenarnya gara-gara di Malaysia. Kalau itu di show-nya di Bukan Indonesia. karena penjara ya? Bukan, kalau itu show-nya di Indonesia mah biasa-biasa aja, percaya sama saya. Saya udah nyanyi lagu itu di puluhan kota kan, beda vibes-nya sama ketika nyanyi di Malaysia. Berarti fansnya sono lebih strong loh, Iya. kuat kompak. Berarti oke, terakhir ada yang mau disampaikan ke fans yang luar biasa nih festival? Nggak ada sih ya, kita terima kasih aja. Artinya kita bangga, kita sudah mengharumkan nama bangsa ya, tanpa APBN gitu aja. Loh, gitu. Iya. Kalau apa yang mau disampaikan mungkin? Udah cukup itu aja. Oke deh, makasih.